Salam Fransiskus Pace Ebene. Orang tua, peserta didik, suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian. Paus Fransiskus secara resmi membuka sinode para uskup pada hari Minggu 10 Oktober tahun 2021 di Roma. Sinode ini akan berlangsung selama 2 tahun dengan puncak pelaksanaannya pada Oktober tahun 2023. Tema sinode adalah menuju gereja sinodal dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Berdasarkan asal katanya, sinode berasal dari kata Yunani, sin yang berarti bersama dan hodos yang artinya berjalan. Maka sinode berarti berjalan bersama. Sinode menjadi undangan untuk berjalan bersama dengan saling mendengarkan, berdialog, melakukan keputusan bersama. Persekutuan adalah Allah mengumpulkan kita bersama dalam satu iman, kasih, dan kesatuan Trinitas. Semua umat memiliki peran dalam pelayanan sebagai panggilan Tuhan. Partisipasi adalah seluruh umat Allah dalam keragaman dipanggil untuk berdoa, mendengarkan, menganalisis, berdialog, menimbang-nimbang, dan memberi usulan dalam membuat keputusan-keputusan pastoral. Misi adalah proses sinodal memiliki dimensi misioner yang mendalam agar gereja mampu memberikan kesaksian yang lebih baik tentang kabar gembira Tuhan sebagai ragi yang siap mewujudkan datangnya kerajaan Allah. Itulah sebabnya pembukaan sinode oleh Paus tersebut kemudian diikuti oleh pembukaan sinode di setiap keuskupan secara serentak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Keuskupan Agung Samarinda juga telah membuka sinode di hari dan tanggal yang sama dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF di Gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda. Semoga dengan mendalami tema-tema dalam katekese Prapaskah ini, kita semakin mampu berjalan di dalam lingkungan, paroki, komunitas, kelompok, dan semakin aktif untuk berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan siap diutus untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Mari kita memulai katekese kita pada kesempatan ini dengan bernyanyi lagu pembuka. Ku bawa
orang tua, peserta didik, suster, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kabar Gembira. Dalam era milenium ketiga, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merefleksikan bersama bagaimana kita berjalan bersama menghidupi persekutuan, menghidupi kelompok, komunitas, keluarga, mewujudkan partisipasi, mewujudkan apa yang perlu kita buat untuk Tuhan dan ciptaannya, dan membuka diri untuk siap diutus bermisi untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam perjalanan bersama tersebut, ada yang setia tetapi ada juga yang tidak setia, yang mengabaikan kebersamaan dalam persekutuan hidup menggereja karena situasi dan alasannya masing-masing, ataupun karena terabaikan dan tersingkir. Kita pun mengalami sebagai orang tua, peserta didik, suster, Bapak Ibu, kita pernah mengalami luka karena disingkirkan, luka karena terabaikan, luka karena dicibir, difitnah, lupa karena kita ditinggalkan. Menanggapi undangan Paus Fransiskus tersebut, maka kita sebagai umat Allah, Keuskupan Agung Samarinda ini diajak untuk bersama mendalami tema-tema aksi puasa sepanjang masa Prapaskah ini. Dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami tema berjalan bersama menjadi sahabat bagi semua. Berjalan bersama menjadi sahabat bagi semua. Kita akan berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu menuntun dan membimbing kita untuk menjadi sahabat bagi mereka yang menjauh atau tidak aktif dalam kehidupan menggereja, dan atau yang tersingkir serta terabaikan, supaya kita bersama-sama berjalan membangun komunitas yang rukun, gembira, dan meneguhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan mengumpulkan kami untuk hidup bersama dalam persekutuan gerejamu yang kudus. Sebagai warga gereja, seringkali kami mengabaikan kebersamaan dan menjauhkan diri dari gereja. Selain itu, tak jarang pula ada sesama warga gereja yang terabaikan dan tersingkir. Bukalah pikiran dan mata hati kami dengan terang firman-Mu, agar kami mampu hidup bersama dalam persekutuan gereja dan mau memperhatikan orang-orang yang terabaikan dan yang meninggalkan gereja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Oh
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang tua peserta didik, suster, bapak, ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kabar Gembira. Mari kita mendalami isi kitab suci yang baru saja Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita dengarkan dan kita laksanakan. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada Yesus? Padahal mereka biasanya datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Tetapi mengapa kali ini mereka bersungut-sungut? Mungkin saja dalam kehidupan kita, kita juga selalu bersungut-sungut. Sebagai suster, pernah mengalami? Sebagai bapak ibu guru, bapak ibu tenaga kependidikan, orang tua dan anak-anak, kita mungkin saja pernah mengalami bersungut-sungut. Sama seperti orang-orang Farisi. Mengapa harus dia, bukan saya? Mengapa harus mereka, bukan kita? Mengapa harus mereka, bukan kami? Nah, ini namanya sungut-sungut. Lalu kita dari rasa bersungut-sungut, kita mulai menaruh iri hati. Nah, ini adalah awal munculnya dosa. Dosa yang timbul dari dalam hati. Kenajisan, kata Yesus. Yang disungut-sungut oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah Yesus itu mau menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Ya. Kita manusia pasti punya relasi, entah dengan siapa saja. Kalau dalam lingkungan sekolah itu ada relasi guru dan murid. Mungkin saja peserta didik ada yang bersungut-sungut kalau melihat ada saja misalnya salah satu guru atau beberapa bapak ibu guru lebih memperhatikan satu peserta didik. Mengapa kok bapak ibu guru itu lebih dekat kepada dia? Saya kok ditinggalkan? Mengapa saya kurang mendapat perhatian? Mengapa saya tidak dikasihi? Mengapa guru itu selalu bertanya pada dia saja? Pertanyaan itu hanya kepada teman itu saja. Saya kapan? Saya kapan? Bertanya, bersungut. Pernah mengalami ya sebagai peserta didik.
Baik begitu juga bisa saja antara suster dan bapak ibu guru. Bisa saja suster Okta. Mengapa suster Okta selalu dekat sama bapak ibu guru yang itu saja? Saya juga guru, mengapa saya tidak? Bisa terjadi. Atau di rumah, mengapa orang tua selalu memperhatikan kakak saya tidak sebagai bungsu? Atau juga sebaliknya, kalau di rumah mama saya atau papa saya sering memperhatikan adik saya yang kakak tidak, maka saya bersungut-sungut. Mengapa? Kita juga bisa menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bersungut-sungut karena kita merasa itu tidak adil, itu tidak baik. Nah, marilah kita memeriksa hati batin kita. Apa yang diri kita sampaikan dalam rasa bersungut-sungut itu. Lalu yang kedua, apakah dalam lingkungan hidup kita, keluarga, sekolah, lingkungan, komunitas-komunitas, adakah yang nasibnya sama seperti anak domba yang hilang? Tadi ada 100 ekor domba, lalu satunya hilang. Apakah kita juga pernah merasakan nasib yang sama? Tentu ada. Ya. Tentu ada. Contoh saja saat ini. Saat ini kita sedang melaksanakan PTS. Bapak kasih contoh kelas 74. Saya wali kelasnya. Saya gembalanya. Ada 26 domba. Contoh dalam mengisi presensi. Ada 26 misalnya. Satunya tidak isi, maka wali kelas Pak B akan mencari. Mengapa? Telepon. Telepon orang tua, telepon anaknya. Nah, kamu di mana? Kamu ikut ujian tidak? Ikut, Pak. Nah, kalau ikut segera isi presensi sekarang sebagai tanda bahwa Anda ada 26-nya lengkap. Jangan ada satu yang hilang sehingga menjadi 25. Contoh, ya. Itu di sekolah. Kalau sebagai peserta didik. Sebagai guru kita juga pernah merasakan bahwa ada yang merasa kehilangan, pergi karena merasa tidak diperhatikan. Bahwa Bapak Ibu guru kita pun manusia sering memperhatikan orang atau teman yang sama saja, lalu meninggalkan yang lain, maka yang lain itu pergi. Lalu apakah kita berusaha mencari dan merangkul yang lain itu datang bersama kita? Kita harus merefleksikannya itu. Ya? Mengerti, melihat, memasuki diri kita yang paling dalam. Tuhan, kalau saya pernah mengabaikan teman saya sebagai guru, saya mau supaya dia menjadi teman saya. Panggil dia. Hidup bersekutu seperti tadi tema sinode kita pada kesempatan ini, salah satunya adalah persekutuan. Jangan ada yang hilang. Begitu juga di rumah, ya. Di rumah. Kalau ada yang hilang karena kurang mendapat perhatian, karena orang tua sibuk kerja terus. Dari pagi, jalannya jam 6, pulangnya malam. Anak tidak diperhatikan. Maka anak itu seperti anak yang hilang, domba yang hilang karena tidak diperhatikan. Bapak Ibu perlu telepon, Pak atau Ibu, hari ini anak Bapak Ibu tidak mengikut ulangan matematika. Hah? Mengapa bisa, Pak? Tadi dia sejalan ke kerja sudah pakai seragam. Ya, Bapak Ibu kerja, tidak di rumah. Anak di rumah sendirian di kamar. Tidak diperhatikan. Ini domba yang hilang. Lalu main game atau tidur dan segala macam. Domba yang hilang. Lalu berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap umat atau domba yang hilang tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang hilang? Sikap kita itu harus sejalan dengan sikap Yesus pada hari ini. Mencari sampai ketemu. Mencari sampai ketemu. Ya. Antara relasi orang tua dengan anak di rumah, anak dengan orang tua,
Lalu kalau ke sekolah, guru dan peserta didik atau peserta didik dengan guru, atau guru dengan guru, atau guru dengan suster, siapapun. Mencari, mendapat, dan merangkul. Mari kita hidup sebagai satu keluarga. Satu keluarga, persekutuan tadi. Sehingga dengan persekutuan tadi bersama-sama, kita sama-sama mau berpartisipasi dalam kebaikan. Mau mewujudkan kebaikan bersama-sama. Dengan demikian kita pun sama-sama, sebagaimana tadi 100 ekor domba siap diutus oleh Tuhan Yesus, pergi dan kabarkanlah kabar sukacita keselamatan Tuhan. Suster, Bapak Ibu, peserta didik, orang tua yang terkasih, tentu kita pernah mengalami entah ditinggalkan, diabaikan, atau meninggalkan orang. Dalam kesempatan katekesi kali ini kita mendengarkan sukacita bahwa Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan saja ya, Tuhan yang menciptakan kita tidak pernah meninggalkan kita. Maka sebagai orang tua di rumah jangan pernah meninggalkan anak karena sibuk bekerja. Sebagai guru di sekolah jangan pernah meninggalkan anak karena memperhatikan satu anak, atau mengabaikan anak yang lain, atau jangan dengan cara apapun sehingga anak itu kurang merasa diperhatikan. Atau sebagai sesama guru, mari kita merangkul dengan satu keluarga dalam kebaikan. Jangan meninggalkan, jangan bersungut-sungut, jangan mencurigai, saling mencurigai. Jangan saling mencurigai, jangan saling mencibir. Ini pesan Tuhan dalam masa prapaskah yang sangat erat kaitannya dengan hidup kita dan benar adanya karena kita mengalami itu. Suster, Bapak, Ibu, orang tua dan peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita sudah mendengarkan dan merenungkan, mendalami firman Tuhan, mari tidak hanya cukup kita mendengarkan tapi kita berpartisipasi. Apa yang mau saya wujudkan? Kita siap untuk diutus, bermisi. Kalau kita mendengarkan tadi, Yesus mencari yang hilang, apa yang mau saya cari dari yang hilang selama ini? Sebagai peserta didik, orang tua, guru, suster, semua kita. Mari kita mencari. Dan sekaligus kita membalut luka kita, karena selama ini ditinggalkan, dicibir, tidak diperhatikan, tidak dikasihi dalam lingkungan keluarga, komunitas, sekolah, di mana-mana. Kan membuat kita sakit. Sakit itu karena luka. Maka mari kita membalut luka itu. Firman Tuhan sudah membalut. Ya? Mari kita bisa mengampuni diri kita karena kita telah meninggalkan orang, atau mari kita mengampuni diri kita karena luka, supaya dengan demikian kita pun mengampuni orang yang pernah meninggalkan kita. Lalu untuk aksi nyatanya kapan kita harus buat? Kita harus buat mulai dari saat ini. Ya, mulai dari saat ini. Dalam lingkungan keluarga, mari kita membagi kasih. Membagi cinta kasih kepada semua. Lalu siapa saja yang mesti kita cari untuk berpartisipasi dan menjalankan misi ini? Semua. Ya. Siapa saja? Yaitu semua. Kalau dalam